Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang teknologi canggih Nusantara kuno. Jadi saat melihat teknologi canggih di media sosial, teknologi karya negara-negara maju, saya tergelitik untuk mencari apakah di masa lalu Nusantara ini pernah mampu menciptakan teknologi-teknologi seperti itu. Ternyata iya. Dan saya yakin video ini akan mendapat banyak bulian karena saya dianggap terlalu mengenang kejayaan di masa lalu. Banyak juga nanti ada yang akan menghujat Indonesia. Banyak kan kita saksikan di komentar-komentar media sosial ketika Rusia memamerkan rudal balistik. Banyak yang membandingkan Indonesia hanya bisa membuat ini, padahal yang mengatakan seperti itu orang Indonesia sendiri. Nah, kalau kita sebagai rakyat Indonesia tidak memiliki kebanggaan terhadap Indonesia, terhadap Nusantara, mana mungkin kita akan bisa maju. Rasa bangga akan menimbulkan rasa cinta, dan ketika kita mencintai negara ini akan timbul tekad untuk berkorban. Dan apabila setiap orang memiliki nasionalisme yang tinggi, maka majulah Indonesia ini. Semoga. Baik, teknologi apa saja sih yang pernah diciptakan oleh leluhur kita dan saat ini sepadan dengan teknologi canggih yang diciptakan negara-negara maju? Yang pertama, teknologi teleportasi atau teknologi memindah benda ke tempat lain hanya dengan menggunakan gelombang. Tapi pandangannya ini agak negatif ya. Saat ini negara maju mencoba untuk menciptakan teknologi teleportasi, tetapi leluhur kita sudah menguasai teknologi itu. Akan tetapi contohnya negatif, yaitu santet. Santet ini menggunakan teknologi teleportasi sehingga bisa memindah benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian teknologi canggih kedua yang sepadan dengan teknologi Nusantara adalah teknologi hipersonik, yaitu kecepatan gerak suatu benda yang melebihi kecepatan suara. Zaman dulu kita sudah punya ajian saibi angin, yaitu ajian yang memungkinkan pemiliknya ini bisa berlari melebihi kecepatan suara. Ada salah seorang kiai saya, anggota Hizbullah, yang bisa berlari ke Surabaya hanya dalam beberapa menit. Kemudian teknologi canggih Nusantara yang ketiga yang menyamai teknologi saat ini, yaitu sama dengan teknologi anti radar. Zaman dulu kita punya ilmu panglimunan, yaitu ilmu yang membuat pemiliknya tidak terlihat oleh orang lain. Ada juga yang negatif, misalnya tuyul, babi ngepet, tetapi itu negatif. Tapi memang ada. Kemudian teknologi Nusantara yang keempat yang sepadan dengan teknologi canggih saat ini adalah teknologi futurologi atau teknologi membaca masa depan. Kita punya Jangka Jayabaya yang ditulis oleh Sunan Giri ketiga, cucunya, dan juga kita punya Ramalan Ronggowarsito. Di beliau berdua ini memiliki kemampuan untuk membaca masa depan. Selain hasil istikharah, mungkin dari prediksi yang akurat tentang masa depan, sehingga seperti yang kita lihat banyak dari prediksi kedua orang ini yang memang mendekati kenyataan. Teknologi kelima,
teknologi Nusantara kelima yang sepadan dengan teknologi canggih saat ini adalah teknologi CCTV, teknologi penyadapan, dan rongsen. Saat itu kita punya ilmu terawangan dan hasilnya memang akurat, bahkan melebihi apa yang bisa dilakukan oleh teknologi CCTV, penyadapan, radar, atau bahkan teknologi rongsen. Kemudian teknologi Nusantara yang canggih selanjutnya adalah teknologi lapis baja. Saat ini orang mungkin bisa membuat rompi anti peluru atau kendaraan lapis baja, tapi zaman dulu kita Nusantara punya ilmu kebal, punya ilmu rawa rontek beberapa abad yang lalu. Kemudian teknologi monopoli ekonomi. Saat ini kan kekayaan dunia ini hanya dipegang oleh beberapa gelintir orang, elit global. Dulu kita juga punya teknologi monopoli ekonomi. Salah satunya adalah pesugihan, tetapi ini negatif. Kemudian teknologi public speaking misalnya. Kita juga dulu punya, yaitu susuk pengasihan. Seseorang yang memasang susuk pengasihan ini akan bisa mengkondisikan lawan bicaranya, bahkan bisa membuat lawan bicaranya ini hanya iya, iya, iya. Kemudian teknologi Nusantara yang ke-8, ke-9 yang sepadan dengan teknologi saat ini adalah hipnoterapi. Kita punya gendam, punya ilmu sirep dan ilmu pembungkem. Ilmu sirep ini adalah ilmu yang membuat targetnya menjadi tertidur secara mendadak dan sulit untuk dibangunkan. Sedangkan ilmu pembungkem adalah ilmu yang membuat targetnya ini tidak bisa melawan argumentasi kita. Kemudian teknologi Nusantara yang canggih yang sepadan dengan teknologi saat ini adalah teknologi ilmu marketing. Zaman dulu kita punya ilmu pelarisan. Kemudian teknologi canggih Nusantara yang selanjutnya adalah teknologi smartphone. Ini sama atau sepadan dengan ilmu telepati dan ilmu pelet. Jadi leluhur kita di zaman dulu itu bisa melakukan komunikasi jarak jauh, bahkan tanpa menggunakan suara, tanpa menggunakan alat. Mungkin sampai saat ini pun masih ada orang yang memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian juga teknologi aborsi. Saat itu kita sudah punya, yaitu tumbal janin. Kemudian teknologi canggih Nusantara yang ke-13 yang sepadan dengan teknologi saat ini, sepadan dengan teknologi AK-47 sampai rudal, yaitu keris. Tapi ini sesuai dengan tingkat kesaktian kerisnya itu. Ada keris yang memiliki daya rusak sepadan dengan AK-47, ada yang sepadan dengan bazooka, ada yang sepadan dengan tank, dan ada juga keris yang memiliki daya rusak sepadan dengan bom nuklir. Jadi sekali sabet ribuan orang bisa tumbang dengan kesaktian keris ini. Ya memang mungkin agak lucu ya, saya yakin akan banyak yang membuli, tapi seperti itulah kenyataannya, bahwa kita di masa lalu itu memiliki teknologi canggih yang jika dikonversi dengan saat ini itu banyak padanannya. Demikian mungkin diskusi kita kali ini. Selamat membuli dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka mendengar cerita sebelum tidur, subscribe channel Lakon Manusia, sebuah channel tentang cerita horor, cerita kisah nyata, cerita kriminal, cerpen, urban legend, dan kisah nyata. Segera subscribe channel ini dan kamu akan terhibur menjelang tidur.